Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan. Pada pembelajaran yang kelima, di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Saksikan videonya sampai habis ya, jangan di skip. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo membaca. Pernahkah kamu mendengar tentang tahun baru Hijriah? Apa bedanya dengan tahun baru yang terjadi setiap tanggal 1 Januari? Ayo kita cari informasi mengenai kedua peristiwa tersebut. Kalender Masehi dan kalender Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan perputaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. 1 tahun Masehi. Tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. 1 tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Di sana ada jumlah harinya ya, kalian perhatikan. Januari itu 31 hari, Februari 28 atau 29 hari, Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar dari Romawi pada tahun 47. Julius Caesar menetapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari. Berdasarkan kala revolusi bumi, 1 tahun sama dengan 365 1/4 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi 1 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam 1 tahun sama dengan 366 hari dan disebut tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, tahun 2004, dan 2008. Berdasarkan perhitungan yang lebih teliti, kala revolusi bumi adalah selama 365 hari, 5 jam, 48 menit. 2. Tahun Hijriah. Tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29 1/2 hari, sehingga jumlah hari dalam 1 tahun sama dengan 29 1/2 hari dikali 12 sama dengan 354 hari. 1 tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Nah, sama seperti tadi ya, ada pembagian nama bulan dengan jumlah hari. Yang pertama, bulan Muharram itu 29 hari, Safar 30 hari, Rabiul Awal 29 hari, Rabiul Akhir 30 hari,
Jumadil awal 29 hari, Jumadil akhir 30 hari, Rajab 29 hari, Sya'ban 30 hari, Ramadan 30 hari, Syawal 30 hari, Zulqa'dah 29 hari, Zulhijjah 29 atau 30 hari. Kalender Hijriyah juga mengenal tahun kabisat. Jumlah hari dalam tahun kabisat Hijriyah 1 hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriyah biasa, yaitu 355 hari. Pada tahun kabisat Hijriyah, jumlah hari dalam bulan Zulhijjah adalah 30 hari. Berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriyah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun kabisat. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas. Bersama dengan temanmu, identifikasikan 5 informasi penting dari bacaan dan tuliskan informasi tersebut dalam format yang disediakan. Nah, di sana ada format 5 informasi penting dari bacaan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, sistem penanggalan Masehi berdasarkan revolusi bumi, sedangkan sistem penanggalan Hijriyah berdasarkan revolusi bulan. Yang kedua, tahun Masehi disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Yang ketiga, tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar dari Romawi. Kemudian yang keempat, tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Yang kelima, tahun Hijriyah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Dengan menggunakan informasi yang kamu temukan, buatlah ringkasan bacaan dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, di sana ada kolom kesimpulan ya. Mari kita coba lengkapi. Sistem penanggalan Masehi berdasarkan revolusi bumi disebut sebagai tahun Syamsiah atau tahun matahari yang ditetapkan oleh Julius Caesar, raja dari kerajaan Romawi. Sistem penanggalan Hijriyah berdasarkan revolusi bulan disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Ayo berkreasi. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4 orang. Sajikan kembali informasi yang sudah kamu dapatkan sebelumnya tentang kalender Masehi dan Hijriyah secara visual dengan membuat kalender. Buatlah 2 kalender dengan sistem penanggalan Masehi dan Hijriyah yang dilengkapi dengan penjelasan tentang tahun Masehi dan Hijriyah. Persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Kertas gambar A3. 2. Pensil warna atau spidol warna. Yang ketiga, kalender Masehi dan kalender Hijriyah sebagai acuan. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, di sana ada contoh kalender Masehi ya. Seperti itu yang bisa kalian buat ya, sebagai contohnya seperti itu. Buatlah menurut kreativitas kalian masing-masing. Kemudian yang B itu juga merupakan contoh tahun Hijriyah ya. Kalian bisa membuatnya seperti itu atau kalian bisa membuatnya lebih kreatif dan lebih bagus lagi menurut kalian. Presentasikan kalender yang kamu buat. Jelaskan bagian-bagian kalender dan bagaimana cara menggunakan kalender tersebut. Untuk membuat presentasimu menarik, buatlah reklame untuk mengiklankan presentasi yang akan kamu lakukan. Pilihlah salah satu jenis reklame yang menurutmu paling tepat untuk mengiklankan presentasimu. Pastikan reklame yang kamu buat berisi informasi yang menarik dan mudah dipahami. Cantumkan topik presentasimu dan kapan presentasi itu akan dilakukan. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD.
agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar supaya Bapak tahu di mana saja yang harus diperbaiki. Subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Saksikan videonya sampai habis ya, jangan di skip. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo membaca. Teman-teman, masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban? Ayo kita belajar lagi tentang hak dan kewajiban. Di sana ada percakapan ya, Ibu dengan Siti. Siti, besok tolong bantu Ibu menyiapkan bubur kacang hijau untuk kegiatan posyandu ya nak, kata Ibu. Iya Bu, boleh tidak Siti mengajak teman-teman untuk membantu kegiatan di posyandu? Tanya Siti. Boleh Siti, Ibu akan senang sekali kalau kalian ikut berperan serta membantu kegiatan posyandu, jawab ibu. Wah, pasti akan ramai sekali ya besok. Anak-anak dan ibu-ibu pasti akan memenuhi posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, seru ayah. Betul ayah, ibu bersyukur karena warga masyarakat bekerja bahu-membahu untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan haknya untuk hidup sehat, sahut ibu. Wah, pembicaraan ini mengingatkanku akan tugas sekolah. Aku harus mengamati infografis tentang hak anak Indonesia, kata Siti. Ayo mengamati. Amati infografis tentang hak anak di bawah ini. Perhatikan informasi tentang hak anak yang masih sering diabaikan. Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk poster dan lengkapi dengan gambar visual yang relevan. Presentasikan hasil postermu di depan kelas. Nah, di sana terdapat infografis tentang penuhi hak dan kebutuhan anak. Silahkan kalian cermati informasi di dalamnya. Sumber https://web.kominfo.go.id. Jadi, poster yang bisa kamu berikan berdasarkan infografis tersebut adalah sebagai berikut. Baik, mari kita lanjutkan. Ayo berlatih menjadi pengarah acara donasi buku cerita. Bekerjalah bersama kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang. Kelompokmu bertugas untuk mendesain sebuah acara untuk menggalang bantuan donasi buku bacaan ataupun buku pelajaran yang akan disumbangkan ke panti asuhan. Sebelumnya, tentukan hak dan kewajiban setiap anggota. Nah, di sana ada tabel ya tentang hak dan kewajiban dari 5 orang anggota. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk anggota yang pertama, haknya memimpin rapat kepanitiaan, berarti dia sebagai ketua ya. Kewajibannya bertanggung jawab terhadap kinerja anggota lain. Yang kedua, haknya memimpin kesekretariatan panitia. Kewajibannya bertanggung jawab mengenai administrasi, berarti dia sebagai sekretaris. Kemudian anggota yang ketiga memutuskan hal keuangan, maka kewajibannya bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan, berarti dia sebagai bendahara.
Lalu anggota keempat mendapatkan apresiasi kinerja. Kewajibannya melaksanakan tugas yang diberikan. Lalu anggota yang kelima pun sama ya, haknya mendapat apresiasi kinerja. Kewajibannya melaksanakan tugas yang diberikan. Tulislah rencana kegiatan yang akan kalian lakukan untuk menggalang donasi tersebut. Maka alternatif jawaban yang bisa kalian berikan adalah rencana kegiatan donasi buku. Tempat kegiatannya SAL SDN Cibatu 02. Lalu jadwal kegiatan hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 pukul 9.30 sampai selesai. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan yaitu membuat brosur, kemudian menyebarkan brosur dengan maksud memberitahu seluruh warga sekolah beberapa hari sebelum acara dimulai. Kemudian pelaksanaan acara, inventaris donasi buku yang terkumpul, dan membuat laporan kegiatan. Lalu dana yang dibutuhkan adalah Rp150.000. Barang atau alat yang diperlukan yaitu brosur, alat tulis, dan tempat penampungan buku. Buatlah reklame dalam bentuk brosur untuk mengiklankan kegiatan ini. Buatlah reklame semenarik mungkin. Tentukan isi brosur pada tiap halaman. Maka alternatif brosur yang bisa kalian berikan adalah seperti berikut ini. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka lebih mudah dalam mempelajari materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.